Film dimulai dengan diperlihatkan gadis kecil yang mengintip dari balik tirai seorang pria tua yang diketahui adalah ayahnya, sedang berbicara pada pria asing. Di sana juga ada wanita yang tengah berbaring kesakitan, yang tak lain tak bukan adalah ibunya. Tak lama kemudian, saat anak perempuan yang diketahui bernama Chio, bersama kakaknya yang bernama Satsu yang sedang tidur, dibangunkan oleh ayahnya, dan dibawa keluar, namun ternyata ayahnya memberikan dan membiarkan mereka dibawa oleh pria asing yang tadi menggunakan kendaraan. Keduanya menangis histeris. Sampailah mereka di suatu kota, Chio dan Satsu diberikan pada pria asing lainnya, kemudian dibawa lagi menggunakan kereta api, dan kini keduanya terpisah, dikarenakan seorang wanita tua hanya membawa Chio seorang. Dan Satsu dibawa pergi ke tempat yang lain. Kemudian Chio diperkenalkan dengan wanita si pemilik rumah geisha, atau biasa disebut Okia, dan langsung diperbolehkan tinggal di sana. Chio juga bertemu dengan gadis seumurannya bernama Pumpkins. Di sini Chio menangis sangat keras, karena tidak mau tinggal di sana. Namun Pumpkins menenangkannya dan mengatakan, jika Chio sudah dijual oleh keluarganya, dan jika Chio menurut, dia akan menjadi seorang geisha. Keesokan harinya Chio menjalani hari dengan melakukan pekerjaan bersama Pumpkin. Setelah selesai, Chio berjalan melewati sebuah kamar yang ternyata kamar tersebut terlihat perempuan memakai kimono merah yang sangat cantik. Wanita itu menoleh dan mendapati Chio sedang melihatnya. Chio pun terkejut, dan langsung berlari untuk pergi. Singkat waktu Pumpkin yang sedang asyik mengobrol dengan Chio. Tiba-tiba kedatangan perempuan yang memakai kimono, dan mereka segera menunduk tanda memberi hormat. Kemudian wanita itu marah pada Chio karena telah mengintipnya. Ia juga berpesan jangan sampai Chio memasuki kamar dan menyentuh barang miliknya. Di saat malam tiba, ada seseorang mengetok pintu. Chio pun membukanya, dan ternyata itu adalah Hashimomo, seorang perempuan yang memakai kimono tadi bersama temannya yang sedang mabuk. Mereka memasuki kamar Hashimomo dan membawa Chio masuk dan membahas tentang kimono yang dicuri oleh Hashimomo. Kemudian mereka menyuruh Chio untuk mencoret-coret kimono tersebut, dan mengembalikannya ke tempat di mana kimono itu dicuri, yaitu di tempat seorang bernama Mameha. Namun di sini Chio ketahuan, dan berakhir dipukuli oleh Ibu Ukiya. Di hari berikutnya Chio melihat Hashimomo sedang bercumbu bersama seorang pria. Hashimomo yang menyadarinya kaget, dan langsung menyudahi kegiatan tersebut. Karena Ibu Ukiya juga datang, sebagai alasan, di sini ia menuduh Chio mengambil uangnya. Saat si ibu akan memukul Chio, tentu saja ia mengelak dan berbicara tentang apa yang dilihatnya. Akhirnya terungkap bahwa memang Hashimomo lah yang bersalah. Karena seorang geisha tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan harinya Chio ingin kabur dan pergi menemui kakaknya. Namun Ibu Ukiya membawa berita buruk. Bahwa kedua orang tuanya telah meninggal, dan kakaknya telah kabur. Chio yang sudah sadar akan takdirnya seperti ini, hanya bisa menerima dengan lapang dada. Dan hanya menjalani hari-hari biasanya layaknya budak, dan bukan sebagai geisha. It has 3 words, but the poet has scratched them out. Film kemudian memperlihatkan saat di mana Chio sedang berdiam diri di sebuah jembatan, seorang pria asing mendatanginya dan mengajaknya mengobrol. Namun Chio hanya diam saja, hingga akhirnya dia dibelikan es krim oleh pria tersebut, dan membuat Chio merasa bahagia. Akhirnya dia di sini bertekad ingin menjadi seorang geisha, agar hidupnya menjadi bahagia. Lalu pria tersebut memberinya uang dan sapu tangan. Chio tidak menghabiskan uang tersebut, padahal uang itu lumayan banyak dan cukuplah untuk makan sebulan. Namun Chio menyumbangkannya di kuil sembari berdoa, agar suatu saat ia akan menjadi geisha, dan bertemu lagi dengan pria tersebut. Tahun berganti tahun, tidak terasa Chio sekarang sudah berumur 15 tahun. Terlihat dia sedang mengantar Pumpkin yang sudah menjadi seorang geisha ke depan pintu. Namun sesaat kemudian, dia menyadari bahwa Pumpkin meninggalkan payungnya. Dan akhirnya dia menyusul ke tempat di mana geisha bekerja, yaitu sebuah tempat hiburan. Lalu Chio bertemu lagi dengan pria yang memberinya sapu tangan dulu, namun Chio berlari karena malu. Kemudian datanglah seorang wanita yaitu Mameha, yang dulu kimononya dicoret-coret oleh Chio. Dia berkunjung untuk melakukan penawaran terhadap Ibu Ukiya yaitu untuk mengambil Chio dan menjadikannya seorang geisha. Dan jika ia berhasil menjadi geisha, hutang Ukiya kepada Mameha dianggap lunas. Dengan persetujuan keduanya,
Akhirnya Cio akan diajari bagaimana untuk menjadi geisha. Lalu Cio pun datang di kediaman Mameha. Ketika ia sudah bersama dengan Mameha, ia banyak diberi arahan untuk bersikap lebih anggun, agar bisa menjadi geisha. Hingga suatu hari, Cio sudah merasa cukup untuk menjadi seorang geisha, dan Mameha membawanya ke tempat para geisha untuk melayani para tamu. Dan kini namanya diganti menjadi Sayuri. Di sana Mameha memperkenalkan Sayuri kepada para tamu, bahwa dia adalah geisha yang baru. Akhirnya ia melayani tamu dengan apa yang telah diajarkan oleh Mameha dengan sangat baik. Setelah selesai melayani sebagai geisha, Sayuri pun dibawa oleh Mameha ke sebuah tempat di mana ada pertandingan gulat. Di sana terdapat Insinyur Nobu, seorang pengusaha, dan didampingi Pak Ketua yang dulu adalah orang yang pernah membelikannya es krim. Sayuri ditantang untuk meluluhkan hati Nobu yang tidak tertarik terhadap geisha. Ia pun memulai percakapan hingga dengan tidak sadar, Nobu terbawa oleh pesonanya, dan meresponnya dengan baik. Esok harinya Sayuri menemui Mameha dan di sana ia diberi luka sayatan pada pahanya oleh Mameha, karena katanya ini untuk berjaga-jaga. Padahal Mameha merencanakan sesuatu, dan di sini luka yang diberikan Mameha tengah diobati oleh Dr. Crab. Setelah itu ia mendatangi tempat geisha, dan di sana ia bertemu lagi dengan pengusaha Nobu. Dan Cio pun berhasil menarik perhatiannya. Bahkan sekarang ia menjadi geisha yang terkenal hingga Hashimomo tidak sengaja menemukan poster Sayuri yang terpampang di dinding jalanan kota. Hashimomo yang iri pun lalu merobek poster tersebut. Suatu hari di mana Sayuri tampil di atas panggung, di sana ia menari dengan sangat lihai di depan banyak penonton. Yang mana setelah ia selesai tampil, banyak sekali pujian yang ia terima. Dan di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Baron. Sayuri pun diundang untuk mengunjungi tempatnya. Perlu diketahui Sayuri merupakan geisha yang sangat spesial, karena ia masih bersih belum ternoda. Hingga jika ia dijual perahuannya akan sangat mahal. Maka ia sangat menjaganya. Lalu tibalah waktunya Sayuri tengah berada di tempat Baron. Tetapi ia di sana ditinggalkan sendiri, tidak bersama dengan Mameha. Di sana pula ia hampir dilecehkan oleh Baron. Tetapi Sayuri berhasil melawannya, meskipun sudah terlihat bagian atasnya oleh Baron. Di sisi lain Cio dimarahi oleh Mameha, namun ia membela diri, bahwa Baron tidak sampai melecehkannya, hingga akhirnya setelah banyak pertimbangan, ia menjual keperawanannya kepada Dr. Crab dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu Sayuri pulang ke rumah, dan dalam kamarnya ia menemukan Hashimomo, yang sedang memegang sapu tangan ketua yang sangat ia jaga. Dan di sanalah mereka saling merebut sapu tangan tersebut, hingga saling memukul dan tidak sengaja pula menjatuhkan sebuah lilin, sehingga membakar seluruh rumah. Setelah kejadian itu, Hashimomo pergi meninggalkan rumah, dan berhenti menjadi seorang geisha. Dan tak lama kemudian terjadi perang di daerah tersebut, hingga Sayuri dikirim ke sebuah desa terpencil oleh pengusaha Nobu. Di sana ia bekerja sebagai pembuat kimono selama 1 tahun. Di lain waktu, tiba-tiba Sayuri didatangi oleh Nobu. Di sana ia juga ditawari untuk menjadi geisha lagi, karena ada seseorang yang ingin menemuinya yaitu seorang prajurit Amerika. Akhirnya ia pun menyetujuinya, dan sesampainya di sana, ia kembali berdandan layaknya geisha dan kembali bertemu dengan Pumpkin dan Mameha. Di sana juga ada ketua, dan seorang prajurit Amerika dan ia kembali menghibur para tamu. Suatu malam, Sayuri menyuruh Pumpkin untuk membawa pengusaha Nobu di sebuah tempat saat tengah malam, saat Sayuri tengah bercumbu dengan prajurit Amerika. Karena Sayuri berencana agar pengusaha Nobu melihat apa yang ia lakukan, lalu berhenti mengejarnya. Namun ternyata yang datang ke tempat itu adalah Pak Ketua yang pernah membelikan dirinya es krim. Sayuri pun terkejut lalu mengejarnya. Tetapi ia sudah terlambat, karena dia sudah pergi setelah kejadian itu. Sayuri kini memutuskan untuk tidak memikirkan tentang rasa cinta kepada Pak Ketua lagi, ia menjalani hari-harinya seperti biasa pada umumnya. Tetapi suatu ketika ada seorang pria yang bersedia menjadi pelindungnya, dan ia menerimanya. Meskipun tidak tahu pasti siapa pria yang akan ia temui, dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang yang akan menjadi pelindungnya adalah sang pujaan hatinya sejak ia masih kecil, yaitu Pak Ketua.
Ternyata Pak Ketua sudah dari dulu juga menyimpan rasa dengan Sayuri, mereka pun berakhir bahagia bersama. Meskipun Geisa dianggap seorang istri hanya pada malam hari. Nah itu dia sob, semoga cerita kali ini bisa menghibur kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you!